Halo teman-teman, welcome back to my channel. Buat yang baru mampir ke channel ini, perkenalkan nama aku Eis. And sebelum lanjutin videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Kalau udah, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Anis Dedi Sofyan MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas materi mengenai cara penggunaan aplikasi GeoGebra dalam berbagai permasalahan matematika. Nah, adapun dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester dengan mata kuliah program komputer. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kartini dengan NIM 205160022 dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Baik teman-teman, adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini ada 3 poin, yaitu yang pertama mengenai cara menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linear. Kemudian yang kedua ada menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir mengenai visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Nah, tanpa perlu berlama-lama dan untuk mempersingkat waktu juga, langsung aja simak videonya. Sekarang kita udah masuk ke permasalahan yang pertama, yaitu mengenai cara menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linear. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini tentu saja langkah yang pertama teman-teman harus masuk ke aplikasi GeoGebra-nya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini merupakan tampilan pertama dari si aplikasi GeoGebra-nya. Nah, kemudian langsung saja ke langkah yang kedua. Di sini teman-teman klik kanan di sembarang grafiknya. Klik kanan, kemudian pilih yang grafik. Kemudian kita atur pada bagian basic ini, X-min-nya kita ganti dengan negatif 4. Kemudian X-max-nya kita ganti dengan 15. Kemudian Y-min-nya kita ganti dengan negatif 2. Kemudian untuk Y-max-nya kita ganti dengan 10. Nah, kemudian teman-teman centang di bagian, tapi ini tuh negatif 2. Nah, kemudian teman-teman centang pada bagian body. Nah, yang ini teman-teman centang. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kemudian teman-teman tutup X. Nah, kemudian langkah yang ketiga di sini kita input pertidaksamaannya. Nah, di sini saya sudah menyediakan pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya yaitu X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 8. Kemudian enter. Kemudian teman-teman klik di sembarang gambarnya, gambar yang grafik ini. Klik, kemudian klik yang setting. Kemudian pilih yang style yang ini. Kemudian pada bagian filling di sini teman-teman ganti dengan hatching. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini bisa teman-teman luruskan ya untuk ininya. Nah, untuk garisnya tuh bisa teman-teman sesuaikan. Nah, di sini seperti ini saja. Kemudian selanjutnya untuk color. Nah, di sini untuk color bisa teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Di sini saya pilih yang warna pink. Nah, kemudian kita tutup. Kemudian langkah selanjutnya di sini teman-teman input lagi pertidaksamaan yang udah disediakan. Nah, di sini saya sudah menyediakan pertidaksamaannya yaitu 2X. 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Kemudian klik enter. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Di sini kita klik kanan, kemudian setting, kemudian pada stylenya teman-teman pada fillingnya di sini ganti dengan hatching. Nah, selanjutnya untuk angelnya atau untuk garis-garisnya ini bisa teman-teman sesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup. Nah, setelah seperti ini teman-teman input lagi pertidaksamaannya. Di sini X lebih besar
atau sama dengan 0, kemudian klik enter, kemudian Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian di sini teman-teman ganti kita satu-satu. Nah, di sini kita klik setting. Kemudian pada style fillingnya diganti dengan hatching. Nah, seperti ini. Untuk angelnya juga teman-teman sesuaikan lagi seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk warnanya di sini saya ambil yang warna hijau muda. Nah, agar membedakan dengan yang lainnya. Kemudian kita input lagi Y lebih besar atau sama dengan 0. Kita input pertidaksamannya lagi. Nah, setelah seperti ini, kemudian klik kanan lagi, setting. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Nah, untuk colornya di sini kita ambil yang warna ungu, warna kuning aja. Nah, di sini pilih yang warna kuning. Kemudian untuk angelnya atau untuk kemiringannya bisa teman-teman sesuaikan lagi seperti tadi. Nah, setelah seperti ini, kemudian langkah selanjutnya di sini kan teman-teman bisa lihat ya, ini merupakan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya itu yang ini, tapi karena di sini tidak jelas. Nah, untuk melihat lebih jelas lagi, teman-teman bisa input A, kemudian yang ini, kemudian B, C, dan D. Nah, kemudian teman-teman enter. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, nah di sini teman-teman bisa lihat ini merupakan daerah penyelesaiannya yang warna biru ini ya. Bisa untuk warnanya juga bisa teman-teman ganti ya. Di sini kita ganti dengan warna merah biar terlihat. Nah, seperti ini. Ini merupakan daerah penyelesaiannya. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman masukkan persamaannya. Input persamaannya di sini X ditambah 2Y sama dengan 0 sama dengan 8, maaf. Kemudian klik enter, kemudian 2X ditambah Y sama dengan 10, enter. Kemudian X sama dengan 0, enter. Y sama dengan 0, enter. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan perpotongannya. Nah, di sini untuk menentukan perpotongannya, teman-teman klik yang poin, yang ini, kemudian kita klik yang intersect, kemudian klik di bagian perpotongannya. Nah, seperti ini. Nah, setelah teman-teman perpotongannya sudah muncul, di sini kita munculkan atau kita klik kanan. Nah, di sini setting, kemudian name-nya kita munculkan, name and value-nya kita munculkan. Nah, seperti ini. Semuanya kita tampilkan name and value-nya. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian langkah selanjutnya kita hubungkan titik A, B, C, dan D-nya ini dengan menggunakan poligon. Nah, seperti ini, kita klik poligon, kemudian kita hubungkan A, B, C, D, kemudian kita balik lagi ke A. Nah, setelah seperti ini, kemudian selanjutnya di sini kita akan menghitung nilai optimumnya. Cara menghitung nilai optimumnya di sini kita
masukkan fungsinya dulu. Nah, di sini saya sudah menentukan fungsinya, yaitu f(x(y) sama dengan 3x ditambah 4y. Nah, untuk menghitung nilai optimumnya, teman-teman input NA sama dengan x yaitu 3x dalam kurung A, kemudian ditambah 4y dalam kurung A. Kemudian kita klik enter. Kemudian untuk NB-nya x dalam kurung B ditambah 4y dalam kurung B. Kemudian kita klik enter. Kemudian NC 3x dalam kurung C ditambah 4y dalam kurung C. Kita klik enter. Kemudian yang terakhir untuk D-nya ND dalam kurung sama dengan 3x dalam kurung D ditambah 4y dalam kurung D. Kita klik enter. Kemudian yang terakhir untuk D-nya ND dalam kurung sama dengan 3x dalam kurung D ditambah 4y dalam kurung D. Kita klik enter. Nah, setelah seperti ini, di sini bisa teman-teman lihat bahwasannya nilai optimumnya itu berada di titik A, yaitu 16. Sekarang kita udah masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu mengenai cara menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti yang tadi ya. Tentu saja teman-teman di sini harus membuka aplikasi GeoGebranya terlebih dahulu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mengganti koordinat sumbu X menjadi bentuk derajat. Nah, untuk caranya, di sini teman-teman klik kanan di sembarang grafik, kemudian pilih yang grafik. Nah, kemudian pada basic, teman-teman ganti yang X-min-nya dengan negatif 100, kemudian X-max-nya dengan 280, kemudian Y-nya dengan negatif 5, kemudian Y-max-nya dengan 5. Kemudian selanjutnya pada X-aksis. Nah, pada X-aksis teman-teman listanya kita ganti dengan 30 udah, kemudian labelnya dengan X, kemudian unitnya dengan derajat. Nah, selanjutnya pada Y-aksis, pada distance-nya kita centang dulu distance-nya dengan 1, kemudian pada unitnya tetap, kemudian pada labelnya kita klik yang Y. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tutup. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, teman-teman input rumusnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk rumusnya itu fx, sama dengan 2 sin dalam kurung 2x derajat. Nah, setelah seperti ini, kemudian di sini teman-teman bisa atur-atur. Sini kita move terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, kemudian selanjutnya di sini kita akan menentukan perpotongannya.
Nah, untuk langkah cepatnya untuk menentukan perpotongannya, teman-teman pilih yang roots, kemudian klik pada grafiknya. Nah, setelah seperti ini, kemudian teman-teman atur intervalnya. Nah, untuk intervalnya di sini kita klik dalam kurung, ketik dalam kurung, kemudian 0 derajat kurang dari sama dengan X derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita show and value pada titiknya. Kita ketik yang name and value, kemudian lakukan hal yang sama pada titik-titik yang lainnya. Nah, setelah seperti ini, kemudian teman-teman drag yang rumusnya ini, rumus fungsinya. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, setelah seperti ini, nah di sini bisa teman-teman lihat ini merupakan tampilan grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Baik teman-teman, sekarang kita udah masuk ke permasalahan yang ketiga, yaitu permasalahan yang terakhir mengenai visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Nah, untuk langkah-langkahnya tentunya sama seperti yang tadi. Di sini teman-teman masuk dulu ke aplikasi GeoGebra-nya. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu teman-teman input fungsinya. Nah, di sini saya sudah menyediakan fungsinya, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Kemudian teman-teman klik enter. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita menentukan perpotongannya. Kita klik yang intersect. Kita klik perpotongannya. Kemudian selanjutnya kita input atau mengambil batasnya. Nah, di sini saya mengambil batas X sama dengan 2. Nah, kemudian klik enter. Nah, setelah seperti ini, kemudian langkah selanjutnya kita tentukan perpotongannya lagi seperti yang tadi. Nah, di sini. Kemudian antara batasnya dan sumbu X. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita hilangkan dulu ini dari tampilannya. Kemudian kita pilih segmen untuk menghubungkan si titik B ke titik C. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita buat slider. Klik yang slider. Nah, untuk numbernya kita ganti dengan alpha. Numbernya kita ganti dengan alpha. Kemudian untuk angel, pada bagian angel, incrementnya kita ganti dengan 0,5. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita atur-atur dulu posisinya.
Nah, untuk si slider ini alfanya kita nolkan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita pilih yang view. Nah, di sini yang garis 3 ini kita pilih view. Kemudian kita centang yang 3 dimensi. Nah, seperti ini. Kemudian kita perkecil tampilannya, kita seret seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini teman-teman input surface-nya. Klik surface-nya pada bagian input surface. Kemudian pilih yang ketiga ini. Kemudian masukkan A, FA, cos B, kemudian FA sin B, sin B, kemudian A, X, AXA, A-nya kapital, kemudian XB, kemudian B, alfa, maaf 0 dulu, 0, kemudian alfa. Nah, setelah seperti ini, kemudian teman-teman klik enter. Baik teman-teman, setelah seperti ini, langkah selanjutnya bisa teman-teman klik kanan. Langkah selanjutnya teman-teman klik kanan pada slider. Nah, kemudian teman-teman klik enter. Di sini untuk melihat si volume benda putarnya, animasi volume benda putarnya. Kita klik yang animation. Nah, seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat, ini merupakan visualisasi atau animasi dari volume benda putarnya tuh. Tuh. Seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya, gimana sih cara menentukan nilai volumenya? Nah, untuk menentukan nilai volume benda putarnya, di sini kita input integral, kita input V integral, kita pilih yang ketiga yang ini. Kemudian fx kuadrat XA XB. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini kemudian teman-teman klik enter. Nah, seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwasanya si nilai volume benda putarnya ini merupakan 43,14. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya. Ini merupakan visualisasi dari volume benda putarnya tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan kita pada video kali ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita bahas pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.